Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Aku, Tuhan, tidak berubah. Tertulis dalam kitab Maleakhi 3 ayat 6, kata kunci renungan pada malam ini adalah Allah yang mutlak, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapan-Ku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka Aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah Aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Terambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, bumi berubah, namun Allah dan firman-Nya tetap. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saya meragukan ketepatan timbangan badan yang terletak di kamar mandi kami. Karena itu, saya telah belajar untuk memanipulasinya dengan cara saya sendiri. Saya dapat mengubah-ubah tombol kecil di samping timbangan. Dan jika hal itu terlalu sulit, saya cukup memiringkan badan ke arah tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh angka yang bagus.
semoga saja berkurang beberapa kilogram. Kita hidup pada zaman di mana banyak orang merasa yakin bahwa tidak ada hal yang mutlak. Sikap melayani diri sendiri merajalela dan menginjak-injak hukum moral yang diberikan bagi perlindungan masyarakat. Budaya kita membanggakan kebebasan, yang sesungguhnya merupakan perbudakan dari dosa. Namun ada Allah yang mutlak dan timbangannya selalu tepat. Bersama Dia, 1 kilo adalah 1 kilo, benar adalah benar, dan salah adalah salah. Dia berkata, "Aku, Tuhan, tidak berubah." Bagi kita sebagai orang percaya, hal ini seperti besi baja yang menjadi tulang punggung rohani kita. Kita mendapatkan rasa percaya diri saat menghadapi kesulitan dan memperoleh keyakinan akan penggenapan setiap janji ilahi. Apabila Allah dapat dengan mudah berubah pikiran, maka kehidupan kekal kita akan terus-menerus berada di dalam situasi yang membahayakan. Akan tetapi, karena Dia merupakan pribadi yang tidak berubah, maka kita tidak akan lenyap, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Tuhan menyuruh utusannya. Maleaki 3 ayat 1 berkata, "Lihat, Aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, ia datang." Firman Tuhan semesta alam. Nubuat Maleaki ini mengungkapkan perincian yang signifikan mengenai kedatangan Mesias, yaitu, bahwa kedatangannya di bait suci akan didahului oleh seorang utusan lain yang dikirim oleh Allah. Kata Ibrani untuk utusanku adalah sama dengan arti nama Maleaki. Namun Maleaki sedang menubuatkan seorang individu masa depan. Maleaki 4 ayat 5 lebih lanjut mengidentifikasi utusan khusus ini sebagai Nabi Elia. Perjanjian Baru menunjukkan bagaimana nubuat ini digenapi. Injil Markus diawali dengan menyatakan bahwa Yohanes Pembaptislah utusan yang dimaksud. Dalam Matius 11 ayat 13-14 Yesus menyatakan, "Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu." Dalam Matius 17, Yesus dimuliakan di atas gunung dan bertemu dengan Musa dan Elia. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat peristiwa ini dan bertanya kepada Yesus tentang hal itu sesudahnya. Yesus kembali mencatat bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang ditunggu, menyatakan, "Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenali dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dalam mengumumkan kelahiran Yohanes kepada Zaharia, malaikat Gabriel berkata, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi, hubungan Yohanes dengan Elia didasarkan pada kesamaan kuasa dan pesan. Maleaki telah memprediksi seorang metaforis Elia, bukan Elia yang harfiah. Maleaki 3 ayat 1 sangat penting untuk memahami sifat hakiki anak Allah. Dalam ayat itu, Allah sedang berbicara, dan Dia berkata bahwa utusan itu akan mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi, Tuhan Allah sendiri yang akan datang. Kemudian, Allah berkata bahwa Tuhanlah yang akan datang, seorang utusan yang dijanjikan. Jadi, Allah disamakan dengan Tuhan yang akan datang, dan seperti yang kita telah ketahui, nubuat ini telah digenapi oleh Yesus. Karena itu, Allah dan Tuhan disamakan dengan Yesus.
Ini adalah salah satu dari banyak peristiwa di mana Yesus disebut Allah. Yohanes Pembaptis adalah satu-satunya orang yang cocok dengan deskripsi utusan yang dijanjikan dalam Maleakhi 3 ayat 1. Yohanes memenuhi peranannya melalui khotbahnya tentang perlunya pertobatan, nubuatnya tentang Mesias yang akan datang, dan pembaptisannya. Yohanes juga membaptis Yesus, di mana peristiwa baik Bapa maupun Roh Kudus memberikan bukti bahwa Yesus memang adalah Kristus atau Mesias. Sewaktu utusan Allah diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, Yohanes setia kepada panggilannya dan telah menjadi salah satu nabi yang terbesar. Hidup sebagai utusan Allah itu punya kriteria. Adapun kriteria untuk menjadi seorang utusan Tuhan adalah: pertama, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Takut akan Tuhan adalah mutlak, artinya calon untuk utusan Tuhan, berpikir benar dan bertindak benar. Artinya pikiran dan tindakannya berjalan seirama. Ini berbicara tentang integritas. Sebagai utusan Tuhan, Rasul Paulus senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kedua, menyatakan kebenaran. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Calon pelayan yang benar selalu menjaga setiap perkataan atau ucapannya. Yang ia sampaikan adalah kebenaran, tidak ada rekayasa atau kompromi sedikit pun dengan dosa. Ketiga, senantiasa berjalan bersama Tuhan. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku. Ia senantiasa karib dengan Tuhan dan ini menghasilkan kepekaan rohani dalam dirinya. Artinya mampu memahami dan merespons setiap kegerakan Roh Kudus sehingga ia menjadi seorang yang teachable, atau rela diajar dan dikoreksi. Keempat, membawa orang lain kembali kepada Tuhan. Banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Karena itu, hidup seorang utusan Tuhan sudah seharusnya menjadi teladan atau berdampak bagi orang lain, sehingga ia mampu menuntun orang datang kepada Tuhan. Menjadi milik kesayangan Tuhan, Maleakhi 3 ayat 17 berkata, "Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia." Kalimat menjadi milik kesayangan Tuhan berarti menjadi milik khusus Tuhan, dan itu berarti karena pemilihan Allah sendiri kepada umat Israel. Kepantasan pemilihan ini adalah berdasarkan hak dan kedaulatan Allah. Ia berdaulat dan berkuasa memilih siapa yang dikehendakinya, sebab segala-galanya adalah kepunyaannya. Menjadi milik kesayanganku sendiri, dalam kitab Maleakhi 3 ayat 17 dipakai untuk menjelaskan kepastian akan masa depan yang terjamin di dalam kendali Tuhan. Setiap orang pasti punya barang atau sesuatu yang sangat disayangi. Bagaimana kita memperlakukan barang kesayangan kita? Tentu saja kita berusaha untuk merawat, menjaga, melindungi, dan memastikannya selalu dalam keadaan baik. Bila misalnya barang kesayangan kita itu adalah mobil, maka kita akan memastikan kondisi mobil kita selalu dalam keadaan prima, bersih dan kinclong luar dan dalam. Kita tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan biaya ekstra untuk merawat dan menjaga kondisi mobil tersebut. Bahkan mungkin juga kita akan menambahkan aksesoris tambahan agar tampak lebih ciamik. Sedikit saja goresan yang menyebabkan kondisinya cacat akan terasa seperti goresan di hati. Alangkah beruntungnya barang yang dijadikan kesayangan oleh pemiliknya. Ia akan selalu dirawat dan mendapatkan yang terbaik.
Demikianlah kira-kira bangsa Israel di mata Tuhan. Secara terang-terangan Tuhan berkata, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara bangsa-bangsa. Alangkah beruntungnya bangsa Israel, mendapatkan pemeliharaan, perlindungan dan berkat yang terbaik dari Tuhan." Kita adalah Israel rohani, sebab kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Itu sebabnya, kita pun adalah harta kesayangan Tuhan. Kita hidup dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Hanya saja kita perlu ingat bahwa sebagai harta kesayangan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjian-Nya. Ingatlah, bahwa bangsa Israel pun pernah dibuang dari hadapan Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Itu sebabnya kita perlu juga bertanggung jawab atas anugerah yang besar ini. Di dalamnya perjanjian baru, walaupun istilahnya tidak sama persis, namun pemahamannya senada dengan Keluaran 19 dan Maleakhi 3 ayat 17 di mana dipakai ungkapan umat kepunyaan Allah sendiri, dan untuk menguduskan bagi dirinya, suatu umat kepunyaannya sendiri. Artinya, kedua ayat dalam perjanjian baru ini menekankan status umat yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, sebagai umat yang dipilih dan dikhususkan untuk suatu tugas yang turut berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Marilah kita mengawali dan menjalani aktivitas kita dengan keyakinan teguh akan status kita sebagai umat pilihan dan milik kesayangan Allah dalam Yesus Kristus. Maka kita akan dijaga dan dilindunginya, sekaligus diberi tanggung jawab untuk menjadi pelaku firman dan bersaksi tentang namanya. Karena itu, jadikanlah diri kita menjadi milik kesayangan Tuhan senantiasa. Siapakah utusan yang dijanjikan dalam Maleakhi 3 ayat 1? Maleakhi 3 ayat 1 dimulai dengan janji akan seorang utusan masa depan yang penting dalam rencana Allah. "Lihatlah, aku akan mengutus utusanku, yang akan mempersiapkan jalan di hadapanku. Lalu tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke kuilnya, utusan perjanjian yang kamu kehendaki akan datang." Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nubuatan ini mengungkapkan rincian penting mengenai kedatangan Mesias, yaitu kedatangannya di bait suci akan didahului oleh utusan lain yang diutus oleh Tuhan. Frasa Ibrani untuk utusanku sama dengan arti nama Maleakhi. Namun Maleakhi meramalkan masa depan individu. Maleakhi 4 ayat 5 selanjutnya mengidentifikasi utusan khusus ini sebagai Nabi Elia. Perjanjian baru menunjukkan bagaimana prediksi ini digenapi. Injil Markus dimulai dengan menyatakan Yohanes Pembaptis sebagai utusan ini. Dalam Matius 11 ayat 13-14 Yesus menyatakan, "Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat sampai Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang." Dalam Matius 17, Yesus berubah rupa di puncak gunung dan bertemu dengan Musa dan Elia. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat peristiwa ini dan bertanya kepada Yesus tentang hal itu sesudahnya. Yesus kembali mencatat bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang ditunggu-tunggu, dengan menyatakan, "Aku berkata kepadamu bahwa Elia telah datang, dan mereka tidak mengenalinya, tetapi memperlakukannya sesuka mereka." Maka mengertilah murid-murid itu, bahwa yang ia maksudkan adalah Yohanes Pembaptis. Saat mengumumkan kelahiran Yohanes kepada Zakharia, malaikat Gabriel berkata, ia akan berjalan di hadapan Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi,
Hubungan Yohanes dengan Elia didasarkan pada kekuatan dan pesan yang serupa. Maleaki telah meramalkan Elia yang bersifat metaforis, bukan Elia yang sebenarnya. Maleaki 3 ayat 1 sangat penting dalam memahami sifat anak Allah. Dalam ayat tersebut, Tuhan Yahweh sedang berbicara, dan Dia berkata bahwa utusan itu akan mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi, Tuhan Allah sendirilah yang datang. Kemudian, Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang akan datang, utusan perjanjian. Jadi Yahweh disamakan dengan Tuhan yang akan datang, dan seperti kita tahu, nubuatan itu digenapi oleh Yesus. Oleh karena itu, Yahweh dan Tuhan disamakan dengan Yesus. Ini adalah salah satu dari banyak kesempatan Yesus disebut Allah. Yohanes Pembaptis adalah satu-satunya orang yang cocok dengan gambaran utusan yang dijanjikan. Yohanes memenuhi perannya melalui khotbahnya tentang perlunya pertobatan, ramalannya tentang kedatangan Mesias, dan pembaptisannya. Yohanes juga membaptis Yesus, yang pada saat itu Bapa dan Roh Kudus memberikan bukti bahwa Yesus memang Kristus. Ketika utusan Allah diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, Yohanes setia pada panggilannya dan menjadi salah satu nabi terbesar. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat,
kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.